dengan NIM 191354011 dari Prodi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini sekarang saya akan mensimulasikan sequential project yang telah saya kerjakan dengan judul plan pengolahan minuman DK19. Selamat menyaksikan. Dokumen sequential project pengolahan minuman DK19 menggunakan Mitsubishi PLC FX1N. State flow diagram. State flow diagram ini merupakan gambaran bagaimana proses dari sebuah HMI ketika dijalankan. Pada window yang pertama merupakan gambaran dari sebuah sistem HMI yang saya kerjakan. Pada window ini terdapat user sebagai layar administrator, layar operator, dan alarm. Jadi ketika start ini dijalankan atau runtime 91, maka masuk pada main login. Ketika login sebagai administrator, maka langsung masuk ke layar administrator. Nah, pada layar administrator ini terdapat beberapa akses, yaitu standby login, configure user, change password, dan shutdown. Pada layar administrator ini juga kita dapat berpindah user sebagai operator. Nah, pada layar operator ini kita tidak bisa mengkonfigure user dan shutdown, namun bisa mengganti password dari user tersebut. Ini merupakan bagian dari akses level yang diberikan pada user operator. Nah, pada layar administrator juga kita bisa melakukan shutdown untuk mematikan HMI. Pada layar administrator juga dapat mengakses alarm yang ada pada HMI. Lalu pada window yang kedua terdapat user dari administrator. Dapat dilihat pada gambar. Pada layar administrator ini terdapat loop diagram, PFD, BFD, alarm, PNID, dan start stop enable yang terdapat pada window 4, lalu loop diagram pada layar 1.1. Maksud dari ini adalah from main login administrator 1, maka masuk ke layar administrator. Jadi ketika main loginnya sama dengan administrator, maka masuk ke sini, dan jika administratornya sama dengan 1, maka masuk ke sini. Lalu ketika layar administrator ini login atau logout, itu masuk ke standby login, seperti itu. Lalu pada window selanjutnya yaitu layar operator. Ini merupakan tampilan ketika kita login sebagai operator. Tidak jauh berbeda dari Windows sebelumnya, yaitu pada layar administrator. Perbedaannya di sini tidak ada akses shutdown dan tidak ada akses configure user. Namun kita bisa melakukan startup enable secara normal dan melihat loop diagram, alarm, PNID, PFD, dan BFD. Selanjutnya ada layar startup enable. Pada window ini saya akan menjelaskan bagaimana startup enable dilakukan pada HMI yang saya buat. Pada layar ini itu dijelaskan bagaimana aksi dan reaksi ketika tombol ditekan. Contohnya ketika mandatory 91 maka mandatory on, dan ketika mandatory 90 maka mandatory off, dan ketika mixer 1 sama dengan 1 maka mixer on, dan ketika mixer 1 sama dengan 0 maka off. Lalu selanjutnya pada layar alarm. Pada layar alarm ini menjelaskan bagaimana alarm pada HMI berfungsi, yaitu pada alarm mixer 2 ketika kondisi normal alarm tidak akan menyala, namun ketika switch mixer 2 sama dengan 0 maka indikator merah berkedip dan buzzer menyala. Itu menandakan alarm menyala dan ada kerusakan. Ketika switch mixer 2 sama dengan 1 maka kondisi akan kembali menjadi normal. Pada kondisi mixer 3 pun sama. Ketika kondisi normal tidak terjadi apa-apa, lalu ketika switch mixer 3 sama dengan 0 maka indikator merah berkedip dan buzzer menyala. Itu menandakan terdapat error pada sistem. Lalu ketika switch mixer 3 sama dengan 1 atau dinyalakan kembali, maka kondisi kembali menjadi normal.
pada simulasi kerusakan alarm ini merupakan switch yang terhubung pada plan, yaitu ketika switch ditekan atau switch sama dengan 0, maka itu menandakan bahwa terdapat kerusakan yang terjadi. Dan ketika switch sama dengan 1, maka tidak ada kerusakan yang terjadi dan plan berjalan dengan normal. Selanjutnya terdapat tabel sequence. Tabel sequence merupakan urutan bagaimana ketika input dari HMI dinyalakan dan hubungannya pada software dan hardware. Pada Windows di sini terlihat ada bagian input dan bagian output. Jadi contohnya ketika mandatory on itu pada step pertama. Itu ketika mandatory on, maka yang terjadi lagi adalah output dari mandatorinya on. Ketika input mixer 2 on, yaitu pada step 4, maka input PLC X1 on, input relay 14 on, dan output PLC 14-nya on, output R1-nya on, dan output mixer 2 on. Nah, itu menandakan mixer 2 telah on. Contohnya lagi ini ketika mixer 2 off. Ketika mixer 2 off-nya sama dengan on, ini terdapat pada step 5. Ketika mixer 2 off-nya bernilai betul atau 1, maka input PLC X1-nya mati, input R14-nya mati, output PLC 4-nya mati, output R2-nya mati, dan output mixer 2-nya mati. Seperti itu. Lalu pada contohnya lagi, yaitu ketika input alarm mixer 2 on, itu pada step 15. Ketika input mixer 2 on, maka input PLC X1 mati, input R15-nya mati, R15-nya mati, input PLC Y5-nya on, R2 on, tetapi output mixer 2-nya mati. Nah, itu menandakan ada yang salah pada sistem dan alarm akan menyala. Dan yang terakhir itu pada langkah 21, ketika input mandatory off sama dengan on, maka output mandatory sama dengan off. Seperti itu untuk table sequence. Selanjutnya ada loop diagram. Loop diagram merupakan hardware dari plan yang digunakan. Pada loop diagram Windows yang pertama ini terdapat loop diagram mixer 1. Pada suatu loop diagram ini terdapat bagian equipment, field junction, rear panel, dan front panel. Pada bagian equipment-nya ini terdapat mixer 1. Pada field junction terdapat relay 13, sinyal pantul, dan relay 13. Pada rear panel terdapat power supply dan PLC, lalu pada front panelnya terdapat PC dari HMI-nya. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana wiring dari mixer 1. Contohnya yaitu pada Y0 terhubung kepada kaki 14 relay 13. Pada PLC X0 terhubung pada kaki 5 relay 13. Pada loop diagram mixer 1, mixer 2, valve 1, valve 2, mixer 3, valve 3 itu sama saja intinya, namun memiliki fungsi yang berbeda karena memiliki komponen yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya ada BFD atau block flow diagram dari sistem. Pada block flow diagram ini dapat terlihat bagaimana proses dari plan pengolah minuman DK19. Terdapat 2 heater tank, 1 mix tank, conveyor, dan cup press. Nah, selanjutnya terdapat PFD atau proses flow diagram. Ini terdapat pada gambar PFD ini semakin terlihat jelas detailnya bagaimana proses dari pengolah minuman DK19, yang mana terdapat heater, mixer, conveyor, dan cup press. Selanjutnya ada piping and instrumentation diagram atau bisa disebut PNID dari sistem pengolah minuman DK19 seperti yang tertera pada gambar berikut. Baik, selanjutnya melakukan simulasi sequential project pengolahan minuman DK19. Sekarang saya akan melakukan login dengan username sebagai administrator. Ganti. Silakan melakukan login pada HMI. Ganti.
Kepada teknisi 1, saya telah melakukan login. Silakan menyalakan sistem ganti. Baik, selanjutnya saya akan menyalakan sistem ganti. Telah dinyalakan ganti. Silakan kepada teknisi 1 untuk menyalakan mandatory ganti. Selanjutnya saya akan menyalakan mandatory ganti. Mandatory telah dinyalakan ganti. Baik, pada teknisi 1, saya akan menyalakan mixer 2 ganti. Mixer 2 telah aktif ganti. Baik, saya akan mematikan mixer 2 ganti. Mixer 2 telah mati ganti. Saya akan menyalakan valve 2 ganti. Valve 2 telah nyala ganti. Saya akan mematikan valve 2 ganti. Valve 2 telah mati ganti. Saya akan menyalakan mixer 3 ganti. Mixer 3 telah menyala ganti. Saya akan mematikan mixer 3 ganti. Mixer 3 telah mati ganti. Selanjutnya adalah simulasi kerusakan. Saya akan menyalakan mixer 2 ganti. Mixer 2 telah menyala ganti. Kepada teknisi, dipersilakan untuk menyalakan simulasi kerusakan pada mixer 2 ganti. Selanjutnya saya akan mengaktifkan simulasi kerusakan pada mixer 2 ganti. Simulasi kerusakan pada mixer 2 telah dinyalakan ganti. Mixer 2 telah terdeteksi sebagai kesalahan. Sekarang saya akan mengacekkan mixer 2 ganti. Kepada teknisi, silakan menyalakan tombol maintenance ganti. Baik, selanjutnya saya akan menyalakan tombol maintenance ganti. Tombol maintenance telah dinyalakan ganti. Baik, tombol maintenance telah terkonfirmasi ganti. Selanjutnya silakan mematikan tombol maintenance ganti. Selanjutnya tombol maintenance akan dimatikan ganti. Baik, tombol maintenance setelah terkonfirmasi sudah mati. Selanjutnya saya akan menyalakan mixer 2 ganti. Untuk simulasi kerusakan mixer 2 bisa dimatikan ganti. Simulasi kerusakan pada mixer 2 telah dinonaktifkan dan mixer 2 telah aktif ganti. Saya akan mengaktifkan mixer 2 sekali lagi ganti. Mixer 2 telah aktif ganti. Saya akan mematikan mixer 2 ganti. Mixer 2 telah mati ganti. Saya akan menyalakan mixer 3 ganti. Mixer 2 telah menyala ganti. Mixer 3 telah menyala ganti. Saya akan mematikan mixer 3 ganti. Mixer 3 telah mati ganti. Baik, simulasi sequential project pengolahan minuman DK19 telah selesai dilakukan. Silakan kepada teknisi untuk mematikan mandatory dan mematikan sistem ganti. Saya akan melakukan penonaktifan mandatory dan sistem ganti.
Baik, sekarang saya akan men-shutdown HMI. Ganti. Cek, terima kasih kepada Fatan yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Ganti. Kasih juga kepada Farhan. Kasih.